Indonesia akan mengatakan bahasa Indonesia perlu jadikan bahasa kedua. Perdana Menteri Malaysia pula mengatakan bahasa Melayu perlu dijadikan bahasa kedua. Tapi sebenarnya kalau ikutkan video ini, bahasa Melayu ini sebenarnya bukan bahasa untuk Malaysia sahaja, tapi bahasa seluruh ASEAN. Contohnya bahasa Indonesia itu sebenarnya berasal daripada bahasa Melayu, cuma dinamakan semula sebagai bahasa Indonesia. Hai guys, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my channel. Adalah Mustafa. Apa khabar orang Malaysia, orang Indonesia, orang Singapura, orang Brunei? Semoga you guys berada dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan, dan juga sempena pada bulan Ramadan ini. Aku ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan kepada you guys, dan diharap kita sama-sama dapat mengumpul pahala, memohon ampun, memohon segala hajat kita diperkenankan pada bulan Ramadan yang mulia ini guys. Okay guys, sebelum itu guys, jangan lupa subscribe channel aku, Adalah Mustafa, dan juga jangan lupa tekan butang notifikasi supaya you guys tidak terlepas video menarik yang aku akan upload di masa-masa akan datang guys. Okay guys, kali ini aku nak buat satu video reaction yang agak menarik, yang tengah sensasi sekarang, bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia guys. Memang isu bahasa Indonesia dan bahasa Melayu ni dah memang sangat sensasi lah sekarang, bukan sahaja di Malaysia, malah di Indonesia juga guys. Okay guys, video ini bertajuk tanggapan Presiden Syarikat Melayu tentang bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Ini adalah pandangan sendiri daripada Presiden Syarikat Melayu di Indonesia guys. Video ini juga daripada channel Syarikat Melayu Indonesia guys. Okay guys, diharap guys juga dapat like, komen dan share dan subscribe channel Syarikat Melayu Indonesia ni guys, sebagai sokongan anda kepada channel ni guys. Okay guys, tanpa berlengah masa lagi, mari kita sama-sama mulakan reaction video menarik ini bersama-sama aku. Kita mulakan dengan 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam seluas resam setinggi marwah. Waalaikumsalam. Soalan yang sedang Tengku Rio Rizan, Presiden Syarikat Melayu Indonesia. Terhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo dalam lawatan resmi kenegaraan pada tanggal 1 April 2022 yang lalu. Usulan tersebut mengenai penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua di wilayah ASEAN. Atas aspirasi dan permintaan dari saudara-saudara masyarakat Melayu di Indonesia yang tergabung dalam Syarikat Melayu Indonesia, mohon izin saya menanggapi dengan segala kerendahan hati. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan menanggapi hal tersebut. Pertama, tentang usulan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua di wilayah ASEAN. Menurut pendapat saya, usulan ini patut dihargai dan bahkan selayaknya diusulkan bukan menjadi bahasa kedua, melainkan menjadi bahasa utama dalam komunikasi lintas negara di ASEAN. Mengapa begitu? Menjadikan sebagai bahasa utama bahasa Melayu ni. Sebenarnya bahasa Melayu ni yang aku tahulah kan, sebenarnya bukan merujuk pada sesebuah negara tu, tapi bahasa Melayu ni banyak, sebab rumpun Melayu bukan berada di Malaysia saja. Ada di Brunei, ada di Indonesia, ada di Singapura, dan ada juga di Filipina dan juga negara-negara lain di Thailand dan sebagainya. Memang ada saja orang Melayu. Malah bahasa Indonesia itu mungkin juga bahasa Melayu. Ini yang aku tahulah kan. Tapi kalau salah juga boleh komen lah, kerana bahasa Indonesia itu pun sebenarnya bahasa Melayu, cuma dia punya sebutan ataupun cara sebutan tu berbeza-beza lah. Contohnya di Malaysia pun setiap negeri pun ada slang masing-masing lah yang berbeza-beza. Di Kuala Lumpur lain, di utara lain, di Sabah Sarawak pun lain, memang berlainan. Apatah lagi di Indonesia lagi berlainan dia punya struktur bahasa dia, walaupun ia dikatakan bahasa Melayu. Karena jika masyarakat wilayah ASEAN ini bertemu, seperti dari Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand bagian selatan, masyarakat Champa di Vietnam dan Kamboja sekitarnya, Vietnam pun ada guys, bisa dipastikan tidak diperlukan hadirnya seorang penerjemah atau translator untuk berkomunikasi, karena mereka umumnya memahami bahasa Melayu. Meskipun ada beberapa kata atau istilah yang mungkin kurang dimengerti, akan tetapi jika disimak dalam suatu konteks pembicaraan, pasti akan mudah dipahami. Kesimpulan saya, yang saya sampaikan ini berdasarkan kepada pengalaman pribadi saya sendiri ketika berkunjung ke negara-negara
Kedua, terkait keberatan atau penolakan dari yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Makarim tentang usulan penggunaan bahasa Melayu tersebut juga patut kita maklumi karena beliau adalah Menteri Negara Republik Indonesia yang merepresentasikan negara kita, di mana negara kita ini terdiri dari berbagai macam suku dengan keunikan dan keluhuran bahasanya masing-masing. Dalam konteks ini, Indonesia pun ada macam-macam bahasa, bahasa Jawa, seperti Malaysia jugalah. Kebutuhan kita dalam bingkai pemahaman Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira hal ini semestinya kita tanggapi dengan bijaksana dan tidak perlu dijadikan isu, apalagi sebagai alat pemanas bagi masyarakat Melayu di Indonesia. Tetapi saya mohon izin menyampaikan kepada Bapak Menteri Nadiem Makarim yang kami hormati bahwa dalam catatan sejarah, bahasa Melayu adalah lingkup rangka yang menyatukan Nusantara sebelum adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Melayu adalah ibu dari bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah asal-usul bahasa Indonesia. Betul. Sebagaimana hal ini juga disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek RI, Bapak Profesor Endang Aminuddin Aziz MA PhD dalam sebuah perbincangan dengan Adinda Flori Aurentia Hindrian sebagai pewara yang dipublikasikan melalui akun YouTube resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tanggal 6 April 2022 yang lalu. Dalam kolom deskripsi YouTube ini saya sertakan link konten tersebut sehingga kita bisa simak bersama-sama perbincangan tersebut. Nah, di dalam wawancara tersebut juga dijelaskan bahwa bahasa Melayu kini berkembang menjadi bahasa daerah. Dalam konteks ini saya memang sedikit bingung sebagai orang awam yang belum memiliki tingkat akademik tinggi. Karena yang kami pahami bahwa bahasa Melayu adalah bahasa sebuah bangsa yang sudah dituturkan antar negara, bukan lagi antar provinsi sejak berabad-abad yang lalu. Bahasa Melayu adalah bahasa dari peradaban yang sudah tinggi. Oleh karena itu, mungkin lebih tepatnya dinyatakan bahwa bahasa Melayu bukan berkembang, tetapi malah menyempit menjadi hanya salah satu dari bahasa daerah di Indonesia. Tentunya ini lebih tepat jika dipaparkan oleh para pakar, para peneliti, dan praktisi akademisi dalam bidang sejarah dan bahasa, khususnya yang mengkaji tentang sejarah dan bahasa Melayu di Indonesia. Namun begitu, jika memang dianggap bahwa bahasa Melayu sebagai bahasa daerah, maka dalam kesempatan ini saya juga memohon kepada yang terhormat Bapak Menteri Nadiem Makarim untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai kurikulum wajib bahasa daerah di daerah yang memiliki jati diri, identitas atau entitas Melayu secara kultur, historis, dan geografis, di mana mayoritas masyarakatnya adalah Melayu, sebagaimana status kurikulum bahasa Sunda di Provinsi Jawa Barat, bahasa Jawa di Provinsi Jawa Tengah dan Timur, dan daerah lainnya. Ketiga, yang perlu saya sampaikan sebagai wacana pemikiran adalah tentang eksistensi sebuah bahasa. Bahwa proses terbentuknya sebuah bahasa memerlukan rentang waktu yang panjang, setidaknya dalam hitungan abad, untuk bisa menjadi sebuah alat komunikasi bagi masyarakat tertentu secara masif. Hal ini dapat kita temukan dalam kajian bidang keilmuan neurolinguistik, psikolinguistik, dan evolusi manusia, atau pada kajian linguistik modern yang diketengahkan di abad ke-18 lewat sebuah tesis dari Johann Gottfried Herder dan Johann Christoph Edelung yang kemudian masih menjadi salah satu referensi utama dalam kajian sejarah bahasa di dunia. Setelah sedikit mempelajari keberadaan suatu bahasa berdasarkan proses pembentukannya itu, kemudian muncul sebuah pertanyaan dalam benak saya. Tentunya dalam konteks pembelajaran, yaitu bagaimana mungkin sebuah bahasa bisa hadir dalam waktu singkat dari suatu entitas yang eksistensinya belum sampai pada hitungan abad. Tentu untuk menjawab pertanyaan ini diperlukan kajian yang komprehensif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai objektivitas. Mungkin diperlukan sebuah tinjauan sebagai contoh, seperti bahasa Inggris misalnya. Digunakan oleh banyak negara termasuk Amerika Serikat yang berdiri sejak tahun 1789
di mana George Washington sebagai presiden pertama. Dari 1789 itu hingga kini, adakah kita dapat di bahasa Amerika? Rasanya saya belum pernah mendengar atau menemukannya. Sepengetahuan saya, bahasa yang digunakan di Amerika adalah bahasa Inggris Amerika, atau maksudnya bahasa, kalau kat Amerika bahasa Inggeris, dia tak panggil bahasa Amerika lah. Maksudnya kalau berbanding dengan bahasa Melayu ni, dekat Indonesia dia tak panggil bahasa Melayu, dia panggil bahasa Indonesia. Tapi hakikatnya dia adalah bahasa Melayu jugalah. Cuma dia punya struktur bahasa dia berbeza sikit lah. Tapi sebenarnya asal usulnya Melayu, yang aku faham lah guys. American English. Begitu juga di negara Australia dan puluhan negara lain. Australia pun menggunakan bahasa Inggeris. Dia tak sebut bahasa pemersatu bahasa Australia. Meskipun terdapat banyak ragam perbedaan dalam dialek, dialeknya berbeza-beza lah. Indonesia lain, menciptakan sebuah peradaban di Thailand lain. Mau tidak mau terkena imbas dari peradaban mereka itu. Dari uraian di atas, saya menyimpulkan tentang pengusulan oleh Perdana Menteri Malaysia tersebut adalah sebuah upaya dalam mengetengahkan eksistensi bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Brunei, dan seterusnya sebagai sebuah bahasa bersama, dengan maksud dan tujuannya adalah untuk memperkuat hubungan antar negara serumpun di Asia Tenggara, sehingga dalam masa yang akan datang, seiring dengan ini adalah pandangan Presiden Syarikat Melayu lah, kerana bahasa Melayu ni dapat meningkatkan hubungan baik antara sesama rumpun antara negara Malaysia, Indonesia, Singapura, Vietnam, malahan Thailand pun ada juga. Kalau Thailand ada yang slang dia lebih sama macam orang Kelantan. Zaman dan untuk menjawab tantangan di era globalisasi perlu suatu ikatan kebersamaan yang bisa dimulai dengan kebersamaan dalam bahasa. Persoalan setuju atau di Malaysia bahasa Melayu tidak disebut sebagai bahasa Malaysia, hanya sebut bahasa Melayu lah. Tidak setuju, tentunya kita serahkan kepada kesepahaman bersama di antara para pemimpin di masing-masing negara melalui sebuah proses musyawarah yang telah terbina melalui organisasi ASEAN. Kepada para pelestari, pemerhati, penggiat, pengkaji, dan terutama pemilik kebudayaan Melayu termasuk bahasanya yang berada di Indonesia untuk bersama-sama menanggapi persoalan ini dengan bijaksana. Dan saya berharap dengan adanya persoalan ini semakin menguatkan ikatan silaturahmi di antara kita untuk saling mengingatkan akan sebuah kebudayaan dari peradaban tinggi yang telah mendidik kita untuk selalu mengetengahkan adab dan budi pekerti, budi bahasa dalam setiap gerak langkah serta penyampaian bahasa kita, baik lisan maupun tulisan. Perlu juga saya sampaikan sebagai pengetahuan bersama bahwa negara kita sedang mencanangkan gerakan menuju Indonesia unggul, Indonesia mulia. Maka kita sebagai warga negara harus dan wajib untuk mendukung dengan menebarkan kemuliaan dari kebudayaan dan bahasa yang kita miliki sebagai bagian dari khasanah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penyampaian yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video daripada channel Syarikat Melayu Indonesia berkenaan dengan bahasa Melayu. Tanggapan Presiden Syarikat Melayu tentang bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN guys. Okay guys, isu ini memang agak sensitif lah, terutamanya kepada orang Indonesia dan juga orang Malaysia jugalah, kerana masing-masing Indonesia akan mengatakan bahasa Indonesia perlu jadikan bahasa kedua. Perdana Menteri Malaysia pula mengatakan bahasa Melayu perlu dijadikan bahasa kedua. Tapi sebenarnya kalau ikutkan video ini, bahasa Melayu ini sebenarnya bukan bahasa untuk Malaysia sahaja, tapi bahasa seluruh ASEAN. Contohnya bahasa Indonesia itu sebenarnya berasal daripada bahasa Melayu, cuma dinamakan semula sebagai bahasa Indonesia. Kalau di Thailand pun dipanggil bahasa Melayu Thailand, bahasa Melayu Vietnam, bahasa Melayu di Filipina dan juga bahasa Melayu di Brunei. Dia tidak sebut sebagai bahasa Brunei, bahasa Thailand. Presiden Syarikat Melayu ni juga berkata kalau bahasa Inggeris di Amerika tidak disebut sebagai bahasa Amerika tapi disebut sebagai bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ni kalau kita tahu adalah daripada England lah, UK, dan di Australia juga tidak disebut sebagai bahasa Australia, disebut sebagai bahasa Inggeris.
So dengan ada video ini, mungkin kita orang Malaysia, orang Indonesia dapat bersatu hati lah, tidak perlu bergaduh-gaduh lagi kerana isu bahasa. Tapi walau bagaimanapun, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ini perlulah mendapat persetujuan di antara kedua-dua negara, bukan sahaja di Malaysia, malah negara Brunei, negara Singapura juga menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Vietnam pun, tak sangka Vietnam pun ada. Burma memang cakap bahasa Melayu lah. Saya pun pernah ada kawan Burma yang bekerja di sini, memang fasih betul bahasa Melayu dia. Slang pun sama je macam bahasa Melayu, tapi dia adalah warga Burma ataupun Myanmar lah. Ok guys, diharap video ini dapat memberi penjelasan sejelasnya lah guys. Ok guys, sampai situ sajalah video reaction aku kali ini. Harap you guys dapat support channel aku dengan menekan butang subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya sekali sebagai sokongan anda kepada channel ini guys. Ok guys, jumpa lagi di hari lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.